aku pasti lulus, aku pasti bisa dan besok hasilnya maksimal gitu. Waktu saya presentasi, saya tidak akan mempermalukan diri saya sendiri. Selamat malam, halo Sobat Fonekan, selamat datang di Suara Polifoneka Podcast. Saatnya suara mahasiswa didengar. Kenalin, aku Nirmala. Pada episode podcast kali ini kita akan membahas mengenai sidang TA dan persiapan wisuda. Oke, kerennya pada malam kali ini kita akan ditemani oleh tamu istimewa dari mahasiswi angkatan 2018. Kita ada Mbak Aya. Halo Nirmala. Halo Mbak Aya, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Nah, apalagi kita udah tahu ya Nir ya, sekarang udah mulai masuk ke musim hujan. Iya benar Jadi sekali Mbak. harus pintar-pintar jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Iya, jangan lupa protokol kesehatan ya teman-teman. Oke. Oh ya, dengar-dengar nih Mbak Aya kan adalah mahasiswa tingkat akhir gitu ya Mbak? Betul sekali Nirmala. Seberapa sibuk sih Mbak menjadi mahasiswa tingkat akhir itu? Nah, kalau ditanya seberapa sibuk, sibuk itu pilihan teman-teman. Jadi kita bisa memposisikan kita sibuk, Ya. tapi ketika kita harus bertemu dengan A, B, C, D, kita bisa gitu. Jadi lebih ke prioritas gitu kan. Tapi kalau dibilang sibuk, karena posisinya di awal tahun itu, di angkatan 2018 itu kita sedang menjalankan praktik industri 2 dan 3. Itu secara bersamaan dengan proses pengajuan judul, lalu pengajuan proposal gitu kan. Dan dalam waktu yang sama pun kita punya 3 laporan Nir. Wah. Ada laporan praktik industri, ada industri 1, 2, 3, lalu ada tugas akhir itu sendiri. Gitu sih Nir. Wah, sibuk sekali ya Mbak itu. Betul sekali. Harus membagi waktu untuk magang dan mempersiapkan tugas akhir. Nah, itu Betul. kalau boleh tahu gimana sih Mbak manajemen waktu yang baik untuk kita gitu? Nah, kalau ngebicarain tentang manajemen waktu, ini penting banget. Soalnya yang terjadi nih Nir, ke angkatan 18 yang udah magang di industri, ketika kita di industri itu emang bener-bener kita harus fokus sama pekerjaan di industri kan. Oh iya. Gak boleh disambi gitu kan. Bener Mbak. Nah, jadi ya itu kita harus belajar gimana sih biar kita bisa dapat semua nih. Nah, kalau tips dari aku dan sesuai pengalaman juga, aku lebih kayak sering buat apa sih hari ini aku harus ngapain aja, itu harus kujadwalin. Dan aku punya aplikasi yang keren banget dan ini ngebantu aku banget, yaitu Google Calendar, yang mana setiap agenda yang harus kujalanin itu selalu diingetin 30 menit sebelum. Gitu. Jadi langsung ke reminder gitu loh. Insya Allah dari jadwal itu udah nggak kelewat sih. Walaupun ada 1-2, paling nggak kita udah prepare, kita udah nge-planningin dan tinggal jalanin aja. Berarti ada lah itu ya yang bisa membantu kita, Google Calendar itu. Betul banget. Oh, ya. Berarti teman-teman bisa lah gitu tiru caranya Mbak Aya untuk pengingat gitu ya. Oke. Jadi kan Mbak kalau untuk mahasiswa tingkat akhir itu ada yang namanya tugas akhir ya Mbak. Betul. Nah, apa sih itu tugas akhir? Sebenarnya kalau kita ngebicarain tugas akhir kan, ini sebenarnya sama aja kayak karya ilmiah gitu kan, karya tulis ilmiah. Teman-teman kalau yang udah sering ikut PKM atau ikut jurnalistik pasti udah nggak asing. Tapi menariknya atau yang menjadi pembeda, karya tulis ilmiah kali ini menjadi syarat kelulusan. Gitu. Iya. Syarat kelulusan ketika kita memang sudah berada di akhir periode perkuliahan. Gitu Nir. Dan pada tugas akhir kali ini kita boleh loh ada 2 pilihan. Kita bisa ngangkat studi kasus yang terjadi di lapangan, dalam artian yaitu industri tempat kita magang, atau kita mengangkat produk. Mau kita ngebuat produk, ada inovasinya, pokoknya yang keren-keren lah dari produk, bener-bener pure produk kita gitu loh. Karya ilmiah ini juga pure murni dari kita gitu. Berarti memang harus buatan sendiri gitu ya Mbak? Betul sekali. Oh ya, terus
kan kalau untuk TA ini berarti kan ada masanya mempersiapkan gitu ya Betul. Mbak. Nah itu mulai sejak kapan Mbak itu mempersiapkan tugas akhir itu? Oke, kalau berbicara tentang persiapan sebenarnya kita ikuti timeline yang ada sih. Kayak kan udah ada kalender akademik ya. Ya. Kita udah mulai ngajuin jadwal tuh sekitar bulan Maret. Bulan Maret ikuti aja ketika memang kaprodi kita atau staf prodi kita udah ayoin, usahakan kita jangan lebih dari tenggat waktu yang ditentukan. Deadline itu ya Betul Mbak ya? sekali. Jadi ketika harus ngajuin judul, ini pun harus dipreparein. Kita ngangkat judul ini juga nggak semena-mena, oke saya cocok sama judul ini, saya angkat. Itu nggak kayak gitu. Oh. Tapi ada observasinya. Kita harus, ini cocok nggak ya sama metode yang saya pakai, cocok nggak ya sama yang ada gitu. Sama dengan kondisi lapangan yang ada gitu, Ner. Oh, berarti itu harus ditimbang-timbang gitu ya Mbak Betul kalau mau milih sekali. judul gitu. Oh, keren. Berarti kan setelah kita selesai nih Mbak persiapan tugas akhir itu kan pasti ada tahap selanjutnya yaitu Betul. sidang ya itu Iya. namanya sidang tugas akhir. Nah dari itu ada nggak Mbak yang perlu dipersiapkan sebelum sidang tugas akhir dan setelah sidang tugas akhir? Ada, pasti ada nih, Ner. Apalagi ketika kita mendengar kata sidang gitu ya. Iya. Itu kadang udah menghantui pikiran setiap orang gitu kan. Iya benar. Yang namanya rasa grogi itu pasti ada, nervous pasti ada, Ner. Makanya kita juga harus preparein. Paling enggak kita bisa ngontrol ketika nafas kita, ketika kita sidang gitu. Terus grogi itu boleh, tapi harus pinter-pinter dikontrol gitu kan. Kalau persiapan yang Mbak laku ini, ketika kita emang udah sudah selesai nih, laporan tugas akhirnya sudah selesai, Ya. tinggal kita pertanggungjawabkan di sidang ini. Jadi sidang itu adalah momentum untuk kita mempertanggungjawabkan tugas akhir kita. Nah, di sidang ini kan ada presentasi, lalu ada tanya jawab juga. Bobotnya tuh kan beda-beda ya. Tapi gimana caranya kita bisa maksimalin prepare-nya? Contoh untuk presentasi sendiri, karena saya ingin presentasi saya bisa maksimal. Ibaratnya kalau kita maksimal, kita apapun hasilnya nanti kita udah puas gitu kan. Bener Karena banget kita tuh, udah Mbak. usaha gitu Iya. kan. Untuk sidang sendiri kayak mulai dari konsep ya. Aku udah persiapin konsep nanti itu bakal apa aja yang aku bicarain. Waktu itu aku pakai statement di awal sebelum masuk judul. Lalu ada penutup, kayak ada kutipan yang kututup untuk mengakhiri presentasi itu. Dan itu adalah salah satu teknik yang mana kita bisa mengengagement para audiens, biar audiens di sini adalah penguji kita ya. Paling enggak mereka bisa loh memperhatikan kita waktu sidang, waktu kita presentasi. Karena yang ada kadang dikacangin gitu. Presentasi jalan, pengujinya ya fokus aja sama yang diuji gitu loh, sama tugas akhirnya gitu sih, Ner. Jadi waktu itu selain konsep, aku juga siapin pointer biar kita lebih pede gitu kan. Iya, Waktu betul presentasi, terus sama penampilan itu penting. Karena yang pertama ketika kita udah rapih, kita udah siap nih, kita udah mandi pagi misal, udah mandi, pakaian kita udah rapih, kita siap nih buat sidang hari gitu. Itu sih, Ner. Oh iya. Oke, berarti kalau untuk persiapan itu kita harus terkonsep gitu dulu ya Mbak? Betul. Terus harus menanamkan mindset positif untuk Nah. diri kita ya kan? Betul banget. Nirmala ngebicarain tentang mindset positif itu emang harus kita masukkan ke alam bawah sadar kita. Contoh ya, misal karena waktu itu saya dapat jadwalnya di minggu kedua kan. Iya. Dari jauh-jauh hari tuh udah kutanamin aku pasti lulus. Aku pasti bisa dan besok hasilnya maksimal gitu. Waktu saya presentasi, saya tidak akan mempermalukan diri saya sendiri. Gitu. benar, Itu benar. yang terus kutanemin. Aku keluar sidang harus puas ibaratnya. Jadi bukan jadi beban kita harus bukan jadi beban tapi jadi motivasi. Itu sih. Benar banget. Berarti wah, untuk penanaman mindset itu ternyata sangat penting gitu Betul. ya untuk berlangsungan gitu. Terus untuk apapun hasilnya, setelah kita melakukan usaha itu pastinya merasa puas gitu ya, udah lega gitu ya. Betul. Terus untuk perasaan Mbak sendiri gitu sebelum sidang TA dan setelah sidang TA itu gimana tuh Mbak perasaannya? Oke, perasaan ya. Ini karena saya terhitung tengah-tengah nih, Ner. Ada beberapa teman yang memang sudah melaksanakan sidang.
Pasti Iya. kan udah spoiler dikit-dikit ya. Oh, bener banget deh. Gimana sih sidangnya gitu-gitu. Nah, pasti ada mereka-mereka yang sidang tuh ngeri loh gitu. Nah, rasa takut ada, rasa grogi juga ada. Apalagi ketika kita ketemu penguji yang emang itu sudah menjadi kalau sama Pak ini tuh kayak gini gitu ya. Wow, Jadi iya. ya spoiler dikit-dikit lah, tapi itu nggak mematahkan kita. Waktu itu ya panik ada, tapi ketika kita udah preparein, udahlah dijalanin aja gitu sih. Lebih ke menenangkan diri kita segimana caranya gitu. Terus untuk itu berarti kan Mbak tuh merasakan hal-hal yang berbeda gitu. Betul. Terus untuk setelah TA selesai, itu Mbak adakah momen-momen yang nggak terlupakan gitu? Ada, pasti ada. Momen dari proses pembuatan TA kan? Iya. Momen sidangnya. Momen sidang sampai keluar ruang Oke, sidang. pasti ada. Apalagi waktu proses pertanyaan. Apalagi sidangku tuh lama banget nih. Jadi yang biasanya waktunya itu 120 menit, Ya. aku tuh sampai 180 menit bayangin. Kenapa bisa lama tuh Mbak? Lamanya ini waktu proses tanya jawabnya, lalu proses diskusi pengujinya itu juga lama. Dan saat udah di waktu pengumuman pun itu masih lama gitu ya. Nggak tahu juga kenapa bisa lama gitu. Tapi untuk proses presentasinya cukup cepet gitu loh. Ketika ada pertanyaan pun langsung kejawab gitu sih. Oh, berarti untuk menjawab pertanyaan gitu Mbak, Mbak membutuhkan waktu yang lama gitu ya? Ini karena pertanyaannya banyak sekali. Satu penguji hampir 10 lebih gitu. Bayangin saya dapat 3 penguji kan. Satu pengujinya aja bisa loh 30 sampai 45 menit sendiri. Lama banget tuh Mbak. Betul banget. Gitu. Pantas ya bisa lama gitu sidangnya itu. Iya. Oh, iya. Terus karena sudah selesai sidang TA nih, kan pastinya nanti itu kita akan ada wisuda gitu Mbak. Betul. Angkatan 2018. Nah, ada nggak Mbak harapan mengenai wisuda dari kampus gitu? Oke. Ngebicarain wisuda ya Nir ya. Wisuda itu adalah momentum yang memang ditunggu-tunggu. Walaupun sejatinya yang terpenting kan kita udah lulus dulu nih. Lulus di sini, sidang lulus itu udah sebenarnya udah seneng banget. Itu udah kelulusan kita gitu kan. Tapi wisuda ini kan kayak perayaannya gitu. Dari kami angkatan 18 tuh menginginkan kalau wisudanya tuh bisa offline ya. Karena apa? Iya. Kan 2018 dulu kita udah dipertemukan sama gitu, satu full team. Lalu kita juga didiklat bareng-bareng dan kita ingin mengakhiri masa perkuliahan ini juga bareng-bareng juga gitu kan. Di kampus tercinta Polifurnika gitu. Ya semoga apa yang diharapkan dari angkatan 2018 itu bisa terwujud ya Mbak. Amin. Oke, setelah wisuda selesai nih Mbak, kan berarti angkatan 2018 ini akan menyandang suatu predikat ya itu. Iya. Predikat lulusan pertama dari kampus Polifurnika. Betul, betul sekali. Itu gimana nih Mbak pendapatnya Mbak mengenai predikat yang akan tertanam pada angkatan Mbak? Nah, soal ini nih Nir, ibaratnya kita bayangin aja ketika disambut Nirmala sebagai angkatan pertama Polifurnika gitu kan. Itu tuh udah yang merinding, udah yang wah pasti rasa bangga tuh ada. Bangga banget gitu kan. Apalagi memang ini kampus baru punyanya Kemenperin dan kita angkatan pertamanya gitu loh. Iya. Nah, setelah rasa bangga ini kita justru punya tanggung jawab yang besar dengan predikat ini. Kenapa? Ibaratnya nih, lulusan pertama kita bakal yang langsung dicap sama masyarakat Ya. Bener nggak sih kalau Polifurnika tuh lulusannya itu langsung kerja gitu kan? Apalagi di setiap banner, brosur itu kan ada ikatan kerja gitu kan ya Nir? Iya bener banget tuh Mbak. Nah kita harus ngebukti ini paling enggak 50-75% mahasiswanya tuh terserap gitu sih Nir. Terus kayak tanggung jawab kita ke masyarakat, apa sih yang bisa kita lakukan setelah ini gitu. Itu juga akan menjadi track recordnya Polifurnika kan. Bener banget, gitu. bener banget. Segimana caranya kita bisa tetap jaga
menjaga nama baik dari Polifoneka itu sendiri sih. Jadi itu selain membanggakan juga penuh dengan tanggung jawab gitu ya Mbak. Betul, sama tambahan nih, kita bakal jadi role modelnya adik-adik gitu loh. Karena yang angkatan pertama kan nggak punya cutting ya. Benar. Dan sekarang kita jadi yang paling tua. Kayak Nirmala kan adik tingkat saya gitu kan. Ya. 2018, 19, 20 gitu. Mereka bakal nyontoh kakak-kakaknya. Kalau kakaknya baik, pasti mereka wah, ini Contoh langsung juga. dicap gitu kan. Gitu sih. Keren banget tuh Mbak. Wah, keren banget menjadi angkatan pertama gitu ya Mbak. Penuh tanggung jawab, harus merealisasikan, mengemban nama baik dari kampus Betul kita. sekali. Oke. Berarti untuk ini kita sudah cukup ya Mbak. Selanjutnya ada nggak sih Mbak tips and tricks untuk mempersiapkan sidang TA dari Mbak untuk adik tingkat selanjutnya? Oke, menarik nih. Jadi ini lebih ke bukan pesan mengguri itu enggak teman-teman, tapi lebih emang tips and tipsnya free. Mohon maaf. Jadi ini tips and trick versi saya untuk adik-adik kedepannya. Semoga bisa diterapin juga. Ketika tugas akhir ini memang sudah menjadi tanggung jawab kita, maksimalin gitu. Karena ini adalah tanggung jawab individu, bukan lagi kelompok teman-teman. Apalagi kita mahasiswa, mau sesibuk apapun kita, mau ikut organisasi A, B, C, D, kayak tanggung jawab terbesar kita apa? Belajar gitu. Tanggung jawab kita kepada orang tua itu apa? Ya lulus dari Poltek ini. Dalam artian lulus bukan hanya sekedar lulus, tapi kita bisa memberikan yang terbaik gitu untuk Bapak Ibu kita gitu kan. Terus untuk prosesnya lalui aja, jangan dibuat sepaneng ya Nir ya. Benar banget. Proses Mbak. TA ini kan panjang dan itu kita harus bisa stabil. Walaupun yang namanya semangat kan naik turun. Benar banget. Jadi Mbak. kita harus bisa gimana caranya menumbuhkan motivasi dalam diri gitu. Betul. Terus jangan lupa berdoa, minta doa restu sama orang tua tuh penting banget. Jadi ikhtiarnya tuh dua teman-teman, ikhtiar langit sama ikhtiar bumi gitu. Ketika kita udah maksimalin semuanya, kasih yang terbaik waktu sidang dan hasilnya udah serahin aja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pasti kalau kita udah siapin yang terbaik, hasilnya juga nggak jauh-jauh kan dari apa yang kita usahain, bener nggak? Benar Mbak, usaha Gitu. tidak pernah Mengkhianati mengkhianati hasil. Betul banget. Gitu senior. Oke, keren banget tuh Mbak, tips and tricks dari Mbak Aya. Ya semoga bisa menjadi acuan bagi saya dan adik-adik tingkat Mbak Aya yang lainnya. Amin. Oke, kita sudah sampai ke penghujung acara. Mungkin ada ini sedikit closing statement dari Mbak Aya. Silahkan Mbak Aya. Oke, baik. Makasih banyak untuk teman-teman dari BEM yang udah ngajak join saya. Dan untuk teman-teman Polifoneka 2019, 2020, 2021, semangat terus ketika ngejalanin perkuliahan. Yang namanya naik turun itu wajar, tapi segimana caranya kita bisa bangkit kembali dan maksimalin kesempatan yang ada. Mumpung kita masih muda, pokoknya maksimalin semuanya. Karena hidup cuma sekali, jadilah yang berarti. Mungkin sekian gitu aja Nir. Wow, menarik banget nih Mbak, closing statement dari Mbak Aya itu. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Aya karena sudah meluangkan waktunya. Terus semoga sehat ya Mbak, sukses Amin. terus. Amin. Sampai jumpa Mbak Aya. Sampai jumpa Nirmala, semoga bisa ketemu di lain kesempatan ya. Oke, siap. Amin. Oke, berarti cukup sekian podcast pada malam hari ini. Tadi ada tuh kalimat motivasi dari Mbak Aya, yaitu cukup menarik, hidup cuma sekali, jadilah yang berarti. Oke, aku Nirmala Rizky Aulia. Sampai jumpa di Suara Polifoneka Podcast. Di episode selanjutnya, saatnya suara mahasiswa didengar. See you semuanya.